Menurut teman-teman, kalau sudah akhir tahun dan mau liburan, apakah investor bakalan beli kripto sebanyak-banyaknya atau justru sebaliknya, diuangin supaya uangnya bisa dipakai untuk liburan? Apakah market kriptonya bakalan naik atau malah cenderung delosor? Pokoknya cuan terus, Cuk. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau baru sempet ngonten lagi karena udah masuk masa liburan, jadi mungkin ngontennya akan agak jarang-jarang. Kemarin sempet seminggu nggak ngonten sama sekali, hanya beberapa kali short aja ya. Dan ini mungkin update-nya nggak terlalu lama untuk kontennya. Kita cek berita dulu untuk pergerakan kriptonya seperti apa, terutama untuk Bitcoin. Beritanya mungkin masih yang signifikan, mungkin masih seputar BNB aja, FAT-nya BNB. Kalau misalnya digoreng lagi mungkin akan menyebabkan market cenderung turun. Kita perlu update terus. Plus kalau dari kalender ekonominya sih kayaknya di hari Senin, kalau nggak salah di hari Senin, Selasa belum ada yang terlalu signifikan. Kalau nggak salah di hari Kamis. Jadi di hari Kamis itu bakalan ada, sebentar. Nah, ini dari Rabu. Rabu ada crude oil, terus Kamis. Di Kamis itu kalau nggak salah ini ada GDP plus initial jobless claim ya, paling ini hari Kamis. Jadi yang berita yang cukup signifikan untuk kripto ada di hari Kamis ya, di Amerika, yang berpengaruh sama US dollar. Dan mungkin berita-berita lain teman-teman juga bisa dapatkan di sumber yang lain untuk seputar cryptocurrency. Oke, untuk gambaran analisa teknikal di time frame mingguan dan Bitcoin, closing mingguan kemarin kurang bagus ya ini ya, pola palu terbalik, inverted hammer, yang artinya biasanya kalau ada pola ini, teman-teman bisa cek di konten yang ini, itu lebih condong melemah seperti itu. Dan kebetulan juga kena di resistennya ya, di resisten seperti ini. Dan ini begitu nyentuh area ini kisaran 18.000 sampai dengan nyaris sekitar 19.000, dia terpantul balik. Tertingginya di kisaran 18.400-an kemarin, langsung mantul balik membentuk palu terbalik. Dan kalau di time frame mingguan seperti ini biasanya cenderung melemah, dan alarm melemah juga untuk minggu ini ya, kalau tidak ada berita yang mendukung untuk naik. Apalagi sekarang beritanya masih seputaran yang digoreng, seputaran masih sama SBF, FTX, FTT token plus tambahin BNB ya, FAT-nya BNB. Nah, itu gambarannya time frame weekly. Kalau kita campurkan dengan Ichimoku dan CCI 50, ini memang persis teman-teman bisa lihat nih ya, di garis biru, garis Tenkan, dia terpantul turun sama persis dengan area resisten yang ini, masih terpantul. Plus, tapi ada sisi positifnya dari CCI ini ya, karena CCI-nya ini bergerak. Nah, ini posisinya CCI 50-nya bergerak naik. Nah, ini CCI 50 bergerak naik, sementara dari pergerakan harga ini teman-teman bisa lihat cenderung melemah, yang artinya ini ada divergence positif yang berpengaruh, kemungkinan ada peluang harga mentul naik dulu. Untuk divergence positif teman-teman cek di konten yang ini. Nah, itu gambarannya untuk time frame mingguan dari Bitcoin. Oke, kalau di time frame harian, ini posisinya Ichimoku-nya seperti ini, meskipun sudah golden cross, tapi sementara tertahan di area Kumo, awan merah ini, dan terpantul turun. Biasanya ini melemah dulu, kemudian mencoba naik lagi, biasanya ya teorinya. Dan ini ada potensi membentuk pola sideways, seperti ini kurang lebihnya. Sideway-nya ada di titik support, gambaran titik supportnya di titik terendahnya kemarin, kisaran 16.200 sampai dengan 15.500 sampai dengan titik 16.000-an. Itu untuk titik supportnya di sini. Dan ini polanya kurang lebih ya,
Kalau tidak ada berita yang terlalu signifikan, maka mungkin sekitaran ini gerakannya. Ini antara nembus atas atau bawah. Kalau misalnya nembus ke atas dan tidak membentuk titik terendah terbaru, maka konten yang ini masih berlaku. Tapi kalau sampai nembus ke bawah membentuk titik terendah terbaru, maka kontennya yang itu sudah tidak berlaku. Itu gambarannya di time frame harian untuk Bitcoin. Dan untuk bagi yang teman-teman senang trading di posisi atau scalping di posisi 4 jam, saat ini memang Bitcoin masih cenderung melemah, cuman posisinya ada peluang menguat terbatas. Dengan catatan kalau bisa melewatin setidaknya titik yang ini. Ya, dengan Fibonacci, ini posisinya Ichimoku maupun CCI masih di posisi bearish. Cuman ada peluang kalau bisa closing candle di time frame 4 jam di atas 16.800 closing candle ya. Dan kalau kita lihat di CCI kecenderungannya kalau lagi sideways, gerakan naik turun mendatar, ini CCI sudah berada di bawah area minus 100 yang artinya sudah oversold. Siap-siap naik dulu. Ini ada peluang terbatas dan harus dikonfirmasi berada di atas 16.800, maka akan melanjutkan penguatan dengan titik resisten seperti ini 16.950, titik 17.050, titik 17.150 dan titik 17.300an yang di atas 17.500. Tapi menurut saya halangan terbesarnya ada di kisaran 16.900 sampai dengan 17.050-an. Itu resisten yang cukup kuat. Sementara seperti itu untuk Bitcoin dan bagi teman-teman yang mau scalping. Dan kalau kita lihat di BTC dominance-nya untuk ALT coin, di sini di time frame daily ya, posisinya udah naik terus dan ini membentuk semacam double bottom juga. Dan targetnya posisinya ini ya, posisinya ini sudah tercapai ketinggiannya seperti ini kalau teorinya ya, dan ini sudah mencapai sementara ya, mencapai resisten. Intinya seperti itu. Kalau ngelihat pola ini aja, menurut saya mungkin akan cenderungnya sideways juga di kisaran-kisaran sini gerakannya. Kalau misalnya beneran sideways seperti ini, maka mungkin untuk ALT coin ngikutin Bitcoin tadi ya, masih sideways, naik turunnya terbatas. Jadi bagi teman-teman yang seneng trading atau scalping mungkin masih bisa ambil tipis-tipis, cuman kalau untuk hold sih kayaknya resikonya terlalu tinggi. Dan untuk Bitcoin BTC DOM-nya juga sama, posisinya ini udah berada di area resisten dan teman-teman bisa lihat dengan jelas di sini ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini juga sama mengkonfirmasi dari BTC market cap-nya BTC DOM tadi, posisinya juga sampai ke resisten dan ada kemungkinan mungkin akan sideways juga di kisaran ini. Ya, gambarannya seperti itu. Dan untuk ALT coin, mungkin teman-teman kalau bagi yang posisi di spot market, ambil yang sudah terkoreksi banyak. Koin-koin seperti koin-koin yang ada di konten ini ya. Oke, itu gambaran singkatnya untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancuk.